Salam sehat. Sesi ini saya akan membahas tentang hubungan dokter dengan pasien. Nah, sebelum menjurus ke hubungan antara dokter dan pasien secara hukum, maka saya akan cerita sedikit tentang hukum kontraktual. Karena hubungan komunikasi, hubungan perjanjian antar manusia, baik perorangan maupun kelompok, antara dua orang atau dua kelompok, ketika akan melakukan perjanjian, ketika akan melakukan transaksi atau apapun atas dua orang tersebut, di mata hukum adalah sama. Di mana mereka saling membutuhkan, ada perikatan, maka di situ ada pasalnya secara hukum yang mengatur tentang hubungan kedua belah pihak. Hubungan ini setara. Nah, sekarang ketika menjadi hubungan perjanjian terapeutik atau terapeutik atau komunikasi terapeutik atau kontrak terapi antara pasien dengan dokter, maka di sini tidak lagi setara. Karena yang satu adalah profesi, di mana dokter akan sedikit lebih tinggi daripada pasien. Nah, ketika ada dokter dengan seseorang, sekalipun ini tadinya pasien, ketika melakukan hubungan pekerjaan, hubungan sewa menyewa tempat, hubungan bisnis, maka si dokter tadi tidak menggunakan profesinya, tapi dia sebagai person. Maka dua orang ini, sekalipun ini dokter, ini tadinya pasiennya, maka menjadi sama di mata hukum. Nah, ketika ini adalah pasien, ini dokter, komunikasi atau ada perjanjian urusan-urusan tentang penyakit, nah ini baru beda. Yang satunya profesi lebih tinggi daripada yang non-profesi. Termasuk klien dengan notaris pun sama. Tetapi pertemuan komunikasinya, pertemuan perjanjiannya tetap diikat dalam sebuah ilmu hukum kontraktual. Nah, akhirnya karena ada hubungan komunikasi terapeutik antara pasien dengan dokter, maka akan ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pasien ada, hak dan kewajiban dokter juga ada. Nah, sekarang kita bicara hak pasien dulu. Hak pasien itu satu, menerima informasi tentang penyakitnya. Setelah dokter memeriksa, kemudian pasien punya hak untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Hak mendapatkan informasi tentang tindakannya, apa yang harus dilakukan, termasuk semua risiko yang kemungkinan terjadi. Pasien punya hak. Pasien juga punya hak untuk memilih dokter, untuk menentukan. Sehingga kalau di rumah sakit itu ada beberapa pilihan dokter, si pasien ini punya hak. Oh, saya mau dengan dokter itu saja. Dokter A, dokter B, dokter C. Pasien juga punya hak untuk mendapatkan second opinion. Kalau dia sudah periksa ke dokter A, kemudian dia periksa ke dokter B untuk menanyakan, saya kemarin di dokter A mendapatkan informasi saya sakitnya ini. Dia kemudian pindah ke dokter B, dia tanya atau periksa lagi, boleh. Si dokter A ketika melihat pasien ini periksa ke dokter B, tidak boleh marah, tidak boleh menyalahkan pasien, karena itu hak pasien. Ya. Pasien juga punya hak untuk bisa membaca rekam medisnya.
ketika dia periksa di dokter atau di rumah sakit, dia punya hak untuk melihat catatan medisnya. Ya. Nah, 5 hak tadi sebetulnya bisa dijabarkan banyak. Tergantung dia berbuatnya di mana, di klinik, di praktek pribadi, di rumah sakit, maka hak-hak ini bisa berbeda-beda. Pasti ada tambahan-tambahan. Nah, sekarang kewajibannya pasien apa? Kewajibannya adalah memberikan informasi sepenuhnya tentang apa yang dia rasakan. Keluhannya ini dia punya wajib harus memberikan informasi semuanya. Jangan ada yang disimpan. Karena anamnesis, dokter menanyakan tentang riwayat penyakitnya, kapan dia memulai merasa, yang dikeluhkan itu apa saja, harus semua disampaikan. Karena itu dasar dari nanti dokter untuk memeriksa dan untuk menentukan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai ke kemungkinan prognosa. Ya, jadi itu kewajiban pasien memberikan informasi apa yang dia rasakan. Nah, kemudian pasien juga punya kewajiban untuk memberikan imbalan kepada dokter. Ya. Nah, hak dan kewajiban dokternya apa? Kewajibannya tadi harus hak kewajibannya dokter adalah haknya si pasien. Tinggal dibalik saja. Nah, haknya dokter adalah tadi yang kewajibannya si pasien. Di mana kewajibannya pasien memberikan semua informasi, ya. Maka berarti haknya si dokter ini menerima informasi itu, ya. Kemudian kewajibannya pasien itu memberikan imbalan, maka haknya dokter menerima imbalan itu. Nah, seluruh haknya pasien ini menjadi kewajiban si dokter. Itu dulu ya, untuk sementara kita cerita tentang hak dan kewajiban pasien dulu. Nanti next video berikutnya, hak dan kewajiban dokter secara menyeluruh. Ya, nanti kita bahas tentang bagaimana persetujuan tindakan, bagaimana tentang harga medis, nanti perlahan. Itu ya, salam sehat.